Shalom jemaat terkasih, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami terlebih bersyukur karena selalu ada perintah Tuhan dan perkataan Tuhan yang Kau sediakan bagi kami untuk kami terus renungkan, sehingga kami juga bisa hidup sesuai dengan arahan dan kehendak Tuhan. Dan hari ini buka hati kami, buka pikiran kami, dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami, sehingga kami juga kembali tahu apa yang Tuhan inginkan kami kerjakan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai yang ke-27. Saya akan baca bagi kita, silakan jemaat sekalian mengikutinya di Alkitab masing-masing. Judul perikopnya adalah di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan kata mereka, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, sedemikian jauh pembacaan kita yang akan menjadi perenungan kita di hari ini. Saudara, terkadang kita tuh bisa memaklumi ketika kita tuh berjumpa dengan orang yang sewot, orang yang bersungut-sungut, orang yang marah, orang yang sensitif. Apalagi kalau kita tahu dia seperti itu karena dia lagi bergumul. Kita tahu dia seperti itu karena dia memang lagi ada masalah. Biasanya dia nggak seperti itu. Maka kadang kita bisa memaklumi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, bukan? Apalagi kalau kita melihat perikop yang kita baca tadi, khususnya di ayat yang ke-22, di situ ada catatan yang menerangkan kepada kita bahwa ternyata bangsa Israel itu setelah mereka keluar dari tanah Mesir sudah berjalan selama 3 hari 3 malam di padang gurun. Dan di situ dicatat juga bahwa mereka tidak menemukan air. Saudara bisa membayangkan betapa letih, capeknya mereka selama 3 hari itu berjalan dan tidak menemukan air. Dan mungkin sudah ada persediaan air tapi menipis sekali dan mulai ketakutan, khawatir mereka bagaimana caranya jika tidak kunjung menemukan air. Maka saudara, kalau kita fokus di ayat 22 ini, maka mungkin dengan cepat kita akan berpikir ya pantas sajalah mereka bersungut-sungut karena memang sudah capek jalan selama 3 hari. Itu bukan perjalanan yang mudah di tengah-tengah situasi yang panas.
Udah jalan 3 hari, mereka tidak menemukan air. Ya pantas sajalah ketika mereka menemukan air itu dan pahit, mereka marah, mereka bersungut-sungut. Dan mungkin kita berkata, ya sudahlah, pantaslah, memang mereka lagi capek. Saudara, sepintas atau dengan cepat mungkin kita berpikir bahwa ini perkara capek fisik saja. Ini perkara kehausan saja, makanya mereka begitu bersungut-sungut. Tetapi apakah benar, saudara, ini perkara fisik atau kelelahan saja selama mereka berjalan 3 hari di padang gurun itu dan menemukan air yang pahit? Saudara, jangan lupa ada jawabannya di ayat 25 yang menerangkan kepada kita apa sebenarnya yang terjadi kepada mereka. Setelah air itu pahit, lalu kemudian Musa melemparkan kayu di air itu dan air itu menjadi manis, maka Tuhan berkata di ayat 25, Tuhan kasih peraturan dan ketetapan untuk mencoba mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak? Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ini bukan perkara fisik belaka. Mereka ngomel-ngomel, mereka bersungut-sungut bukan karena haus belaka, bukan karena lututnya capek berjalan. Saudara, ini lebih kepada masalah hati. Makanya di situ dikatakan Allah mencobai mereka, apakah mereka masih bersungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Karena memang sebelumnya perikop di sana dicatat bahwa mereka tuh baru menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Mereka menyeberang laut Teberau dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi beberapa waktu kemudian mereka kehausan, mereka tidak menemukan air dan mereka bersungut-sungut. Ini bicara masalah hati dan Tuhan tahu, maka Tuhan menguji mereka. Saudara, di bagian ini tentu kemudian menjadi refleksi bagi kita, menjadi evaluasi juga bagi kita dan menjadi perenungan juga bagi kita, saudara, sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Bukankah seringkali juga ya Tuhan itu mengizinkan kita itu menemukan marah, air yang pahit. Kita sudah capek-capek mencari, kita sudah capek-capek berdoa, jawaban Tuhan itu air yang pahit. Jawabannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan itu tidak bisa memuaskan dahaga kita. Ya. Saudara, di luar keinginan kita dan kemudian kita tergoda untuk berkata, Tuhan di mana? Kenapa ini jawabannya tidak sesuai dengan ekspektasi saya? Dan kita tergoda untuk mencurigai kasih Tuhan. Benar kasih Tuhan menolong? Tapi saudara, hari ini kita bisa melihat bahwa perikop ini tidak ditutup dengan kisah marah, tapi kisah air yang menjadi manis itu. Artinya apa, saudara? Kalau hari ini di kisah ini kita baca Tuhan bisa mengubah air yang pahit itu menjadi manis, maka Tuhan juga bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu tahu Tuhan punya cara dan waktunya sendiri. Seperti Tuhan lakukan melalui Musa yang melemparkan kayu itu di air dan air itu menjadi manis. Dan Tuhan pun bisa mengerjakan yang pahit menjadi manis itu dengan caranya. Maka mari nantikan caranya Tuhan, percaya caranya Tuhan, dan nantikan waktunya Tuhan. Di kisah ini Tuhan memulai dengan waktunya. Dia memulai dengan air yang pahit, baru kemudian air yang manis. Maka nantikanlah waktunya Tuhan untuk juga menyatakan kuasanya kepada kita. Bagian kita adalah kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita masih menemukan mara yang pahit itu, maka tetap tekun, bersandar dan berharap kepadanya. Tetapi kalau hari ini Tuhan sudah izinkan kita untuk menemukan air yang manis itu, jangan lupa Tuhan. Mari tetap hati ini berpaut kepada Tuhan, karena Dia akan terus menuntun hidup kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang sangat mengerti umat-Mu. Bahkan Tuhan, ketika kami mengiring Tuhan, seringkali kami tergoda, bersungut-sungut akan jawaban-jawaban Tuhan, cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kami.
Tetapi di hari ini kami kembali melihat firman-Mu, mengingatkan kepada kami untuk tetap percaya cara dan waktunya Tuhan untuk bekerja dan menjawab setiap doa kami. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerjakan bagian kami, tetap berpaut kepada Tuhan, tetap mengurus hati kami kepada Tuhan, membawa hati kami yang terarah kepada Tuhan, sehingga kami juga tetap berpaut kepadamu, sekalipun jawaban Tuhan kami masih dimarah, ataupun kami tidak lupa Tuhan, ketika Tuhan sudah menjadikan air yang pahit itu menjadi manis. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.